Pembakaran tebu dilakukan untuk memudahkan proses panen. Daun tebu dibakar sehingga hanya menyisakan batangnya yang kemudian lebih mudah untuk dipanen. Namun, praktek ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Lahan tebu yang terbakar, asap hitam membumbung tinggi. Hal ini menyebabkan dampak pada lingkungan. Pembakaran tebu menghasilkan asap yang mengandung partikel berbahaya seperti PM2,5 dan PM10. Partikel-partikel ini dapat menyebar ke area luas dan mengurangi kualitas udara. Polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran tebu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, pembakaran tebu juga merusak ekosistem lokal. Di tengah krisis lingkungan dan polusi udara saat ini, tentunya kita memerlukan peran dari generasi muda untuk memberikan inovasinya dan peran pentingnya dalam menyelamatkan lingkungan. Dengan berbekal literasi dan inspirasi, tentunya generasi muda dapat berperan penting dalam membantu dan juga menyelamatkan lingkungan hidup. Kau lagi ngapain kau? Wah, ini aku lagi baca artikel nih. Banyak banget ya ternyata pembakaran daun tebu. Oh iya ya, itu kan dapat menjadi masalah untuk lingkungan kita. Lebih ke polusi udara kan, karena banyak daun-daun yang terbakar. Wah, benar tuh. Dan akhirnya tuh banyak banget sisa-sisa daun tebu itu yang nggak terurus dan terbuang gitu aja. Oh, bagaimana kalau kita apa itu namanya membuat inovasi baru? Contohnya membuat briket arang. Wah, boleh tuh, ide yang bagus tuh. Oke, jadi mungkin dari teman-teman semua nih yang bertanya-tanya mengenai apa sih itu briket arang. Nah, jadi briket arang itu adalah bahan bakar yang terbuat dari bahan organik ya. Nah, yang telah diubah menjadi arang. Nah, kemudian dicampur dengan bahan pengikat dan dipadatkan menjadi bentuk tertentu. Tapi untuk jenis-jenisnya sendiri itu banyak banget. Jadi itu ada banyak dari yang bisa digunain jadi bahan baku. Itu seperti serbuk kayu, tempurung kelapa, dan daun tebu. Daun tebu adalah salah satu limbah pertanian yang biasanya dibuang dan dibakar. Pembakaran daun tebu biasanya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan mengubah daun tebu menjadi briket arang, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan limbah pertanian. Oke, briket arang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber energi alternatif karena dapat mengurangi penggunaan kayu bakar. Selain itu, briket arang dari daun tebu ini juga bermanfaat bagi para petani daun tebu karena dapat meningkatkan pendapatan mereka dan produksi mereka. Keunikan dan diferensial dari produk dari briket arang dari daun tebu ini, jadi ini tuh solusi yang ramah lingkungan untuk mengatasi limbah pertanian. Solusi ini tuh bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Selain itu, briket arang dari daun tebu ini memiliki kandungan nutrisi dan aroma yang unik. Nah, jadi ketika dibakar, briket arang dari daun tebu ini mengeluarkan aroma yang dapat memberikan sentuhan berbeda pada makanan yang dimasak menggunakan briket arang dari daun tebu ini. Untuk tahapan pembuatan briket arang ini, yang pertama adalah pemisahan dan pembersihan, yang mana daun tebu dipisahkan dari batangnya, kemudian dipisahkan dari kotoran dan benda asing. Selanjutnya adalah pengeringan. Daun tebu dikeringkan menggunakan mesin pengering untuk mengurangi kadar air. Dan selanjutnya adalah penghancuran. Daun tebu yang telah kering dihancurkan menjadi serbuk dengan menggunakan mesin penghancur. Selanjutnya adalah pencampuran. Jadi serbuk dan daun tebu ini dicampur dengan bahan perekat. Kemudian memasuki ke pencetakan. Campuran serbuk dan bahan perekat ini dimasukkan ke dalam cetakan briket arang dan dipadatkan menggunakan mesin pencetak. Selanjutnya adalah pengeringan lanjutan. Briket yang sudah tercetak dikeringkan lagi untuk menghilangkan kadar air yang tersisa. Selanjutnya memasuki pembakaran. Jadi briket yang telah kering itu akan dibakar di dalam tungku ataupun oven. Selanjutnya adalah pengemasan. Jadi arang hasil pembakaran ini dikemas dalam kemasan kantong plastik atau kertas. Halnya adalah pemasaran dan distribusi. Jadi untuk pemasaran dapat melalui toko online ataupun toko fisik. Selanjutnya adalah pemantauan kualitas yang dilakukan oleh quality control. Selanjutnya adalah pemrosesan limbah. Jadi limbah dari proses produksi itu seperti sisanya itu diolah kembali sesuai dengan kebijakan lingkungan yang berlaku.
Saya Oriza Rizky Priyono. Di sini saya sebagai owner yang memunculkan inovasi briket arang dari daun tebu. Nah, di sini saya memimpin tim kerja. Selain itu saya sebagai manajer atau kepala perusahaan yang ikut secara langsung dalam operasional bisnis. Perkenalkan, nama saya Reno Barsya Negara. Saya dari divisi logistik dan produksi. Pada divisi produksi logistik, saya bertugas untuk bertanggung jawab mengatur, memesan dan mengatur pengiriman barang dari pemasok. Sedangkan pada divisi produksi, saya bertanggung jawab untuk merencanakan jadwal produksi sesuai dengan permintaan pelanggan serta memastikan ketersediaan bahan baku. Perkenalkan, saya Niko Hartawan Lestaribo. Saya di sini mendapati bagian pada divisi administrasi dan divisi marketing. Nah, untuk divisi administrasi sendiri adalah divisi yang menangani segala persyaratan administratif umum seperti pengelolaan data, pengasipan dokumen, dan juga mengenai segala persuratan-persuratan. Kemudian saya juga menjalani di divisi marketing. Nah, di divisi marketing ini bertugas untuk menyebarluaskan produk, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan juga meningkatkan penjualan. Produksi briket ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan dan membuka lapangan kerja baru. Dengan memanfaatkan daun tebu yang sebelumnya dianggap limbah, kita juga membantu mengurangi polusi dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan inovasi yang sudah disebutkan, kita dapat mengubah limbah menjadi sumber daya berharga. Mari kita dukung dan kembangkan penggunaan daun tebu sebagai briket arang untuk masa depan yang bersih dan berkelanjutan.